Saudara-saudara, apakah pernah dinasihati orang lain? Saudara maksudnya pernah dinasihati orang lain, kemudian sikap saudara itu meremehkan. Wah, apa orang itu? Itu sikap yang perlu diubah sebenarnya. Karena orang yang menolak nasihat itu pertanda di hatinya itu ada gumpalan yang membatu, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nanti lama-lama dia akan kena akibatnya, berbenturan dengan problem yang dia akhirnya butuh kepada orang. Beda dengan zaman-zaman dulu, di zaman Nabi misalnya, itu kalau ada sesuatu langsung tanya, tidak nunggu dinasehati, tapi minta dinasehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang bernama Abu Dzar Al-Ghifari itu datang kepada Rasulullah cuma ingin dinasihati. Ya Rasulullah, tolong ya saya dinasihati. Nasihat apa Abu Dzar? Ya tolong supaya saya dinasihati supaya hati ini bisa tenang, saya bahagia, saya menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu kan dalam. Permintaan nasihat kepada, apalagi kepada Rasul, orang yang tidak pernah salah ucap, orang yang senantiasa dibimbing oleh wahyu. Tiba-tiba Abu Dzar minta dinasihati kepada beliau adalah pilihan yang sangat tepat. Maka nasihatnya sangat dalam dan luar biasa, agamis sekali gitu. Pertama, kalau kau minta nasihat, aku nasihati Abu Dzar. Dengarkan baik-baik. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat ini kan sering kita dengar. Dan seperti biasa, khotib-khotib menyatakan takwa kepada Allah. Apa sih sebenarnya pesan dari Rasul kepada Abu Dzar supaya bertakwa? Bertakwa itu kan sebenarnya takut kepada Allah. Al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asi. Dan takut berbuat maksiat. Takut kepada Allah itu artinya tunduk dan patuh kepada perintahnya, jauhi larangannya. Sementara takut berbuat maksiat itu menutup rapat-rapat pintu-pintu masuknya setan dan iblis kepada kita. Mata, lisan, telinga, hidung, pintu hati kita ditutup rapat-rapat dari masuknya bisikan lembut yang datang dari iblis dan setan itu. Ini inti dari ketakwaan yang Rasul pesankan, wasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Luar biasa. Coba bayangkan kita ketemu dengan Rasul, apa yang akan kita minta? Abu Dzar adalah sahabat beliau yang sangat setia, mintanya sangat tepat, dinasihati takwa kepada Allah Abu Dzar. Terus apa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, tilawah Quran. Rajin-rajinlah baca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu, kata Rasul, dia akan memperbaiki dirimu dan akhlakmu dan akan menjadi cahaya dalam kehidupanmu. Besok bacaan Quran itu akan menjadi sebutan baik bagi dirimu dan bagi orang-orang yang suka membacanya. Maksudnya apa? Kalau kita suka membaca Quran, maka bacaan Quran itu akan menjadi cahaya buat kita. Kita akan menjadi damai, tenang, sehingga wajah kita tidak cemberut. Ada cahaya kebenaran agama di situ, ada ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang zikir, baca Quran, hatinya akan tenang. Dan besok akan menjadi sebutan, bacaan Quran akan datang kepada kita, memberikan pertolongan, memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua luar biasa, baca Quran. Baca Quran. Ayo kita. Walaupun kita bukan Abu Dzar Al-Ghifari, nasihatnya berlaku buat kita. Takwa Allah, baca Quran. Dan yang ketiga kata Rasul, cintailah orang miskin. Cintailah orang miskin. Karena orang miskin itu doanya mustajabah. Cintailah orang miskin, mereka butuh uluran tangan kita. Cintailah mereka yang miskin supaya kita bisa berbagi kebahagiaan buat mereka. Jangan dikira harta yang kita berikan kemudian hilang. Harta yang kita berikan itu adalah investasi akhirat kita yang besok kita akan ketemu dengan harta yang kita berikan itu. Suatu ketika Nabi bertanya kepada putrinya,
tinggal berapa daging yang dari korban kemarin? Ya Rasulullah, sudah habis tinggal sepertiganya. Langsung diralat oleh Nabi, oh yang sepertiga itu yang bukan habis, yang tidak habis, yang 2/3 habis sudah kita makan, itu belum jadi apa-apa. Tapi yang sepertiga ini yang akan kita berikan kepada orang lain, itu nanti yang akan kita temui di akhirat. Berikan sesuatu kepada orang fakir miskin, maka kebaikan-kebaikannya akan kembali kepada kita. Yang berikutnya, biasakan lihat ke bawah, jangan lihat ke atas soal materi, soal harta. Lihat ke bawah, di bawah kita banyak orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Tapi soal ilmu dan pengalaman, lihat ke atas, di atas kita masih ada langit, di atas langit ada langit. Lihat dan cemburu kepada mereka, kejar ilmunya, pengalamannya, supaya kita menjadi orang yang lebih hebat dan lebih sempurna dalam hidupnya. Ini antara lain nasihat Rasul Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga insya Allah berlaku juga kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa ngambil sarinya, ngambil intinya, dan kita bisa merasa dinasihati oleh Rasul Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.